Michelle Luberry atau bisa disebut dengan Lordin. Kelas aku di 12H dan juga nomor absen aku 25. Di sini aku mempunyai tugas sastra Indonesia, yakni meresensi novel atau bisa disebut dengan mereview novel. Novel aku bawain adalah 3/4 Year kedua, melanjutkan dari yang novel yang pertama yang ditulis oleh Kak Ika Natasha. Penerbit dari novel ini adalah Gramedia Pustaka Utama, diterbitkan di tahun 2012 dan juga genre dari novel ini adalah romantis dan fiksi dewasa. Jumlah buku novel ini adalah 488 dan ketebalannya adalah 20 cm. Sinopsis dari novel 3/4 Year 2 ini melanjutkan dari novel yang pertama, teman-teman, mengisahkan tentang perjalanan cinta antara Alexandra atau bisa disebut dengan Alex dan juga Beno Wicaksono. Mereka awalnya mengalami perceraian dan juga di novel yang kedua ini mereka memutuskan untuk hidup bersama atau kembali bersama atau bisa disebut dengan rujuk. Mereka menghadapi beberapa tantangan dan juga konflik dari kesibukan masing-masing, perbedaan karakter, hingga tekanan sosial. Alex yang bekerja sebagai perbankan dan juga Beno yang bekerja sebagai seorang dokter bedah memiliki kesibukan yang sangat luar biasa dan seringkali menguji hubungan mereka. Maka dari itu, novel ini menampilkan dinamika pernikahan kedua mereka dan berbagai konflik yang lebih kompleks, realistis, mulai dari komunikasi yang kurang efektif, kesalahpahaman, hingga pertanyaan mengenai kesiapan memiliki anak. Dikemas dari format narasi khas Ika Natasha, menggunakan gaya bahasa yang santai dengan banyak dialog dan juga bentuk percakapan dan chat. Novel ini sangat dekat dengan kehidupan modern pasangan muda masa kini, teman-teman. Kekurangan dari novel ini, yang pertama, cenderung alurnya sangat amat lambat. Beberapa bagian terasa relatif dan kurang memberikan perkembangan yang signifikan pada suatu konflik. Yang kedua, terlalu banyak percakapan via chat. Bahkan di sini juga seperti ini, teman-teman. Mereka via chatnya kayak Twitter, DM IG dan juga WA, sehingga format mereka tuh walaupun menarik, beberapa pembaca mungkin kurang puas karena interaksi karakter lebih banyak terjadi dalam bentuk teks daripada narasi yang langsung. Dan juga yang ketiga, beberapa konflik tidak terselesaikan dengan yang mendalam gitu, karena kayak misalnya konflik cuma setengah-setengah, ada beberapa masalah yang terkesan diselesaikan dengan cepat tanpa eksplorasi yang lebih mendalam terhadap emosi suatu karakter buku tersebut. Begitu, teman-teman. Kelebihan dari novel ini yang pertama yaitu karakter yang relatable. Kayak gimana ya, teman-teman? Digambarkan dari pasangan konflik ini memiliki realistis dari kehidupan nyata. Kehidupan nyata membuat pembaca mudah merasa terhubung dengan cerita mereka karena tidak terlalu berpikir yang kritis. Dan juga format yang menarik dengan adanya pesan-pesan singkat, email, dan juga narasi ala jurnal pribadi membuat terasa lebih dinamis dan ringan dibaca. Yang ketiga, bahasanya yang santai dan juga mengalir karena bahasa di sini itu sangat cenderung yang membaca itu para remaja atau dewasa, maka gaya bahasanya tidak terlalu formal dan juga pembacanya bisa menikmati cerita agar lebih nyaman. Tetapi di novel ini memiliki kesan emosi yang sangat dapat dan juga pelajaran hidup. Novel ini tidak hanya mengisahkan tentang kisah cinta, tetapi juga tentang pernikahan, komunikasi, dan juga komitmen dalam suatu hubungan seseorang. Kesimpulan dari 3/4 Year 2 yakni novel yang cocok bagi pembaca yang menyukai cerita cinta yang realistis. Biasanya juga para remaja nih sering banget baca seperti ini, dengan konflik pernikahan yang relevan dengan kehidupan modern, dengan gaya penulisan yang sangat mengalir dan format yang menarik. Novel ini mampu menghibur dan sekaligus memberikan banyak pelajaran tentang hubungan dan komitmen. Menurut aku sih, kalau novel seperti ini aku rating
mungkin 6,5/10. Karena apa? Meskipun ceritanya sangat amat menarik dan juga kompleks, tetapi kurangnya dari novel ini tuh aku kurang suka dengan gaya bahasanya dan juga mungkin penulisan kata-katanya yang kurang pas, karena beberapa part mungkin ada konflik yang seharusnya tidak usah dengan narasi via chat, mereka bisa interaksi secara langsung, tetapi di sini tuh sangat banyak kayak interaksi via Twitter yang kadang-kadang menceritakan suatu masalah tiba-tiba kayak Twitter gitu. Kayak menurut aku tuh kayak gambling dan nggak sealur jalan, tapi pesan moral dari cerita ini tuh sangat bagus sih teman-teman. Kita bisa memulai hidup baru dengan satu pasangan dan juga memulai hidup yang lebih baik, tidak berganti pasangan, tapi mereka sama-sama mau berusaha untuk yang terbaik dalam suatu hubungan tersebut gitu. Aku ratingnya 6,5/10 walaupun bagus, tapi aku apresiasi kepada Kak Ika Natasha. Novel kakak sangat amat bagus. Semoga banyak penonton yang lebih tertarik novel-novel seperti ini daripada novel yang digital. Terima kasih teman-teman telah menonton video yang telah aku buat. Apabila ada kesalahan, aku mohon maaf dan juga semoga kalian suka. See you.